Kementerian Kesehatan akan menindak tegas pelaku perundungan di institusi pendidikan kedokteran. Kasus perundungan telah berlangsung bertahun-tahun yang dilakukan para dokter senior terhadap dokter junior dan calon dokter spesialis. Menyusul disahkannya Undang-Undang Kesehatan oleh DPR RI, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan penertiban terhadap perilaku tak terpuji dan perundungan yang terjadi di institusi pendidikan kedokteran terhadap calon dokter dan dokter junior. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kasus bullying atau perundungan terjadi di institusi kedokteran dan berlangsung selama bertahun-tahun. Penertiban dan sanksi tegas akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terhadap para pelaku bullying di institusi pendidikan kedokteran yang dilakukan terhadap dokter muda dan koas di rumah sakit. Dan kita menemukan bahwa praktek perundungan ini baik untuk dokter umum, pendidikan dokter umum, internship maupun pendidikan dokter spesialis itu sudah terjadi berulang kali. Dan ini menyebabkan kerugian bukan hanya mental, tapi fisik dan juga finansial bagi peserta didik. Perundungan ini biasanya digunakan dengan alasan bahwa kita mesti membentuk karakter dokter-dokter mudanya. Saya setuju karakter dokter-dokter itu harus dibentuk. Tapi dibentuknya kan bukan hanya dengan kekerasan kan, untuk bisa mencapai atau membentuk ketangguhan dari yang bersangkutan. Tapi kan juga harus dibentuk kan rasa empatinya, sayang kepada simpati pada pasien, cara komunikasi itu juga menurut saya. Pihak Kementerian Kesehatan juga akan menyediakan akses pengaduan di website dan hotline bagi para korban perundungan, baik di rumah sakit serta institusi pendidikan kedokteran. Budi Gunadi Sadikin menegaskan sanksi tegas akan dikenakan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan bullying, dari teguran, skorsing, hingga penurunan pangkat dan jabatan bagi pelaku perundungan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Abdul Roshid melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait kasus perundungan yang terjadi di kalangan kedokteran, kalangan dokter maksud kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril Mansur dan Ketua Umum ID Dr. Slamet Budiarto. Selamat siang Pak Syahril dan Pak Slamet. Ya, selamat siang, salam sehat. Baik, salam sehat Pak Syahril. Ketua Umum ID terpilih, Mbak, bukan Ketua Umum. Baik, Ketua Umum ID terpilih Pak Slamet. Pak Syahril, terlebih dahulu laporan mengenai perundungan dokter ini bukan baru 1-2 kali yang kami dengar dan kami terima. Bisa disampaikan Pak Syahril, apakah memang paling banyak ada di dalam di luar kota, di daerah-daerah terpencil, atau sebetulnya di kota-kota besar juga sudah terjadi? Apakah ada laporan terkait dengan datanya Pak Syahril? Ya, terima kasih. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa jadi Undang-Undang Kesehatan kemarin yang disahkan oleh DPR itu salah satunya memuat bagaimana kita memberikan pasal-pasal yang memberikan perlindungan perlindungan kepada peserta didik, apakah itu dokter maupun calon dokter spesialis ya. Nah, perundungan ini itu banyak terjadi saya ulangi, banyak terjadi di rumah sakit pendidikan. Terutama di rumah sakit pendidikan vertikal, di mana rumah sakit pendidikan vertikal ini kan di bawah Kementerian Kesehatan secara langsung. Nah, kami mendengar laporan baik secara langsung maupun tertulis yang diungkapkan oleh peserta didik maupun dari pihak keluarga. Nah, yang dilaporkan hampir semua institusi pendidikan ada, tetapi tidak semua program pendidikan spesialis itu ada perundungan. Jadi kami ulangi, tidak semua ada, tetapi banyak yang terjadi yang telah dilaporkan ke kami, makanya kita mengeluarkan instruksi Menteri Kesehatan untuk melakukan pencegahan dan penanganan ini, karena kita ingin institusi pendidikan ini itu betul-betul memberikan suatu suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Karena kita ingin cetak para profesional ini yang sehat mental, sehat fisik maupun sangat profesional. Itu tujuannya ya. Dari Pak Slamet sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Apakah juga menerima laporan yang sama? Ya, ada beberapa yang melaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia. Dan saya kira
pemerintah dengan stakeholder ID harus bisa sama-sama memberantas, walaupun ini tidak semua yang betul yang disampaikan oleh Dr. Syahril, hanya beberapa saja, itu akan memberikan dampak yang buruk. Yep. Dokter akan menjadi baik apabila dihasilkan dari pendidikan kedokteran yang baik. Sehingga kami apresiasi atas instruksi tersebut, tapi kami mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan, karena pendidikan ini adalah di bawah 2 kementerian, yaitu Kesehatan dan Pendidikan, mungkin alangkah baiknya membuat surat instruksi bersama dengan Mendikbud atau Mendiknas tentang perundungan tadi. Ada 3 masalah, Mbak, di pendidikan. Yang pertama adalah pembiayaan. Ya. Yang kedua adalah waktu pendidikan, waktu istirahat. Itu ada pendidikan spesialis yang sampai 3-4 hari nggak tidur. Ada yang meninggal juga, itu kan harus segera diselesaikan. Yang terakhir, yang ketiga adalah perundungan tadi. Harus dibuatkan sebuah regulasi bahwa yang melaporkan perundungan itu pun harus dilindungi secara hukum, karena Betul. mereka takut untuk melaporkan. Yang kedua adalah seniornya ataupun konsulennya juga harus diberikan sanksi, dan tentunya ini di bawah Menkes maupun di bawah Diknas Pendidikan Nasional. Begitu, Mbak. Baik, tadi sempat disampaikan juga bahwa surat tertulis disampaikan dari 2 kementerian, dan juga Pak Menkes sendiri sempat menyampaikan bahwa salah satu perundungan dengan mengumpulkan dana besar demi kepentingan para senior. Bagaimana Kemenkes melihat hal ini? Apakah beberapa waktu yang lalu memang sempat juga disampaikan adanya kesejahteraan yang diharapkan diterima oleh teman-teman kedokteran, dan bagaimana Kemenkes melihat hal ini? Mengingat tadi Pak Slamet juga menyampaikan biaya pendidikan, waktu istirahat, dan lain sebagainya itu perlu dijalani oleh teman-teman di kedokteran, Pak Syafril. Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Slamet tadi, memang dalam instruksi Menteri Kesehatan ini menugaskan, menginstruksikan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian Kesehatan sebagai Wakil Menteri Kesehatan untuk bekerja sama kepada institusi pendidikan kedokteran yang peserta didiknya berpraktek di rumah sakit tersebut. Yeah. Nah, jadi kita berharap tidak ada lagi perundungan di seluruh pendidikan kedokteran yang menggunakan rumah sakit pendidikan. Yang kemudian tadi untuk kesejahteraan saya kira penting, betul penting, sehingga kita pun akan memberikan bagaimana para dokter yang akan masuk spesialisasi ini maupun ke calon dokter itu untuk mengatur waktu agar tidak terlalu diporsir tenaganya ya. Contoh, dia habis jaga malam memang idealnya bagus ya, dia libur hari berikutnya, sehingga dia bisa mengatur fisiknya maupun tenaganya untuk bekerja lebih efektif, belajar lebih bagus lagi di hari kemudian. Nah, tentu saja kesejahteraan lain memang harus bekerja sama betul ya dengan institusi kedokteran ini agar peserta didik yang berpraktek di rumah sakit pendidikan memang harus kita berikan bukan hanya perlindungan hukum, tapi juga bagaimana pemberian kesejahteraan agar mereka juga fokus untuk melakukan pendidikan yang mereka tempuh ya selama pendidikan itu. Dan dalam hal ini apakah pemerintah sendiri sudah pernah membahas atau duduk bersama dengan ID terkait dengan persoalan kesejahteraan itu sendiri, Pak Syafril? Kalau dengan ID bukan kesejahteraan ya, kalau dengan ID. Tapi kita kesejahteraannya dengan fakultas kedokteran masing-masing. Ya, bagaimana memberikan support makanan, kemudian tempat belajar yang bagus, ya, kemudian ruang jaga yang cukup, ya, dan seterusnya. Tapi kalau dengan ID tidak ya, tidak sampai ke sana. Justru ID ikut mengawal juga bagaimana calon-calon dokter maupun calon dokter spesialis ini juga menjadi bagian yang dibentuk wataknya, profesionalismenya sebagai seorang dokter yang tentu saja ID mempunyai tanggung jawab untuk itu. Baik, silakan Pak Slamet, bagaimana Anda merespon statement ini Pak? Karena ketika kita bicara senioritas begitu, saya tidak tahu apakah di kedokteran sama seperti di militer atau mungkin di swasta begitu kan, bahwa peserta didik ini harus mengikuti rangkaian demi rangkaian yang sepertinya dulu pernah dilewati oleh seniornya. Ya, saya kira mungkin pendidikan khususnya spesialisasi dan koas itu mungkin melebihi pendidikan militer ya, kalau menurut saya. Jadi memang benang kusut ini harus terurai
Yang satu-satunya yang bisa menguraikan adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Tidak boleh membiarkan ini. Karena apa? Kalau ini nggak diselesaikan, maka produksi dokter ini menjadi tidak baik gitu loh. Dokter yang baik dihasilkan dari pendidikan yang baik. Jangan sampai pendidikan ini tidak baik. Yang mengenai tadi satpam aja kalau jaga malam, paginya itu libur. Nah, kalau residen, koas, dia kan melayani pasien. Kalau mereka tidak diberi istirahat, membahayakan bagi diri sendiri karena stamina-nya menurun, juga membahayakan pasien yang diperiksa. Ini sebuah urgenitas yang harus ditangani bersama. Yang kedua, mengenai insentif khususnya untuk residen. Mereka melakukan pemeriksaan pasien oleh BPJS dibayar. Harusnya adalah dibayar residen tersebut, sehingga itu juga mengurangi bullying tadi. Karena ini kan lingkaran setan, Mbak. Lingkaran setan yang harus dipetani, diselesaikan satu persatu. Regulasinya tapi atau SOP-nya tapi ada tertulis, Pak Slamet, karena ketika ada perundungan dan kemudian ada aturan yang menyatakan tadi itu sudah tugas malam, sudah jaga malam, kemudian yang koas ada waktu istirahat jam berapa aja, namun ketika ini melewati batasnya berarti akan ada sanksi begitu kepada para senior yang melakukan perundungan. Di atau hanya berupa Undang-Undang verbal? Pendidikan Kedokteran sebelumnya sudah ada aturan bahwa peserta didik itu berhak mendapatkan waktu istirahat, berhak mendapatkan insentif, berhak mendapat perlindungan hukum. Tetapi sampai hari ini, sampai undang-undang tersebut dicabut oleh Undang-Undang Kesehatan, itu PP-nya atau peraturan menterinya nggak keluar. Jadi ini saat yang baik untuk mengeluarkan peraturan pelaksananya, dan tentu harus bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira ini sangat urgen. Kalau kita mau menyamakan dokter kita dengan luar negeri, ya sistem pendidikan kita harus segera dilakukan perubahan, terutama di pendidikan profesi di rumah sakit. Dan proses perbaikan itu saya rasa memang sedang dimaksimalkan begitu oleh pemerintah. Pak Syafril sendiri, bahwa tadi yang menjadi concern-nya adalah perlindungan hukum terhadap dokter, terhadap mereka yang memberikan pengaduan dan juga sanksi tegas. Bisa dijelaskan, Pak Syafril? Ya, kembali ke topik kita kan masalah perundungan ini ya. Jadi betul-betul perundungan ini dikeluarkannya dengan instruksi Menteri Kesehatan ini, itu akan betul-betul perundungan ini akan ditiadakan ya. Jadi ada 4 ya perundungan yang terjadi di beberapa institusi pendidikan di rumah sakit vertikal. Yang pertama adalah perundungan fisik ya, dan ada juga sebagian, dari sebagian Mbak ya, tidak semuanya itu dengan kekerasan. Ya, fisik, bisa memukul, bisa mendorong, bisa menjambak dan seterusnya, termasuk ada pelecehan seksual ya. Kemudian juga ada perundungan verbal, yaitu dengan kata-kata ya, dengan memperlakukan seseorang tetapi tidak dengan fisik. Kemudian ada perundungan cyber, yaitu dengan media komunikasi, bisa mempermalukan, bisa katakanlah menjelek-jelekan seseorang, itu termasuk juga perundungan. Terakhir juga perundungan non fisik maupun non verbal yang selama ini juga ada. Nah, keempat hal ini itu harus kita tiadakan. Nah, tentu saja bagaimana caranya, yaitu bagaimana mencegah, yang kedua bagaimana pengawasan, dan juga melakukan penanganan serta tindakan. Jadi ada tindakan juga. Jadi kalau orang-orang yang melakukan perundungan ini bisa terjadi pada seniornya, bisa terjadi pada pegawai rumah sakit, bisa terjadi pada staf pengajar, maupun dilakukan oleh sesama teman itu. Jadi semuanya ini menjadi bagian dari ranah aturan ini, dan tentu saja ini harus kita lakukan bersama dengan institusi pendidikan, dan kita tujuannya adalah memang menjadi suatu kebaikan ya. Ya, Pak Syahril, sanksi tegas yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan perundungan, dan kemudian apakah sanksi tegas ini atau sanksi ini hanya diberikan kepada pelaku atau juga termasuk kepada rumah sakit yang mempekerjakan dokter-dokter senior atau mereka yang melakukan perundungan, Pak Syahril? Ya, tadi saya sebutkan, ada 4 yang semuanya terkena aturan ini. Bisa ke seniornya, bisa ke staf pengajarnya, bisa kepada berarti pegawai, semua ya? dan juga pada rumah sakit. Itu ada yang disebut dengan hukuman ringan, sedang, dan berat. Ya, kalau ringan dengan teguran lisan, teguran tertulis, kemudian yang sedang juga lebih tinggi lagi, dan terakhir kalau dia berat,
memang maka peserta didiknya itu bisa dikembalikan ke institusi pendidikan dan juga kepada kalau itu dilakukan oleh rumah sakit, maka juga akan ada suatu sanksi-sanksi diberikan kepada direkturnya, termasuk kepada staf pengajar ya yang melakukan ini ada ringan, sedang dan berat. Jadi semuanya mendapatkan itu. Nah, dalam hal ini kita sudah membuat suatu laman website maupun nomor-nomor khusus bagi mereka-mereka yang memang ingin melaporkan secara khusus, bahkan dengan identitas tersamar pun bisa kita terima dan akan ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, gitu, Pak. Baik, berarti semuanya dikenakan sanksi, tidak hanya dokternya, tapi pendidiknya dan juga rumah sakitnya. Yang terakhir, saya tambah satu lagi, Pak, ya. Saya tambah satu lagi, bentar. Jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. Slamet tadi ya. Jadi seharusnya betul peserta didik calon dokter spesialis itu juga tetap mendapat gaji maupun juga mendapatkan insentif di dalam masa dia pendidikan. Nah, itu akan kita lakukan dengan model sistem pembelajaran pendidikan melalui college base ya, yang berbasis rumah sakit. Selama ini kan kita university base, Pak, ya, yang kita lakukan ini. Jadi para dokter-dokter calon spesialis ini tidak dibayar, bahkan membayar ya, Pak Slamet ya, bahkan membayar yang cukup besar. Tapi dengan undang-undang kesehatan yang baru, kita akan college base itu para calon dokter spesialis tetap bekerja di rumah sakitnya, bahkan mendapatkan gaji dan juga mendapatkan insentif sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah sakit tersebut, gitu, Pak. Oke, baik. Yang terakhir, Dokter Slamet, silakan langkah selanjutnya, what's next-nya untuk teman-teman di kedokteran dari ID. Ya, di pendidikan spesialis itu kan anggota ID, seniornya anggota ID, konsultannya anggota ID. Memang kita harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan. Kalau memang ada sebuah perundungan, itu bisa disidang etik oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, sehingga bisa diberikan sanksi, diberhentikan, diberikan sanksi etik dan lain-lain. Tapi saya kira unsur-unsur mereka itu kan konsultannya itu biasanya bukan pegawai Kementerian Kesehatan, tapi Kementerian Pendidikan. Sedangkan mahasiswanya juga sama, atau seniornya yang melakukan perundungan. Sehingga paling baik itu adalah SK bersama atau instruksi bersama dengan Mendikbud. Akan tetapi, ya kami memberikan apresiasi bisa melalui direktur. Kalau direktur utama mengetahui ada perundungan, ada presiden atau koas tidak diberikan waktu yang cukup, maka direktur utama boleh mengembalikan, tidak membolehkan SDM yang bekerja di luar aturan itu bisa. Nah, tapi saya mengusulkan ke Pak Dr. Syahril agar Menkes berkoordinasi juga dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, oke, baik. Terima kasih atas perbincangan siang hari ini untuk Dr. Syahril dan juga Dr. Slamet. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat, dokter. Selamat ya.